Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan kepada kita pada saat ini sesuai dengan nas Amanah Gereja Kalimantan Evangelis tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kidung Agung pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kitab Kidung Agung pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu akan kami baca dan renungkan saat ini, ya Allah. Berikan kami hikmat, bila kuasa Roh yang kudus melingkupi seluruh kami jemaat-Mu dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan pemberitaan firman-Mu saat ini. Pakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita simak bersama-sama firman Tuhan yang tertulis dan akan dibaca demikian bagi kita. Dengan perikop cinta kuat seperti maut. Jadi ada yang ke-6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang telah mendengarkan firman ini dan mampu menjadi bagian di dalam pelaku firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Tuhan memberkati. Kitab Kidung Agung pada khususnya berbicara mengenai bagaimana proses perjalanan cinta kasih. Kitab ini tentu sudah kita ketahui ditulis oleh Raja Salomo, yang mana Raja Salomo ini sangat memiliki banyak bakat dan karya seni dengan menggunakan bahasa sajak atau puisi. Lebih 3.000 amsal yang dia tulis dan 1.005 nyanyian pujian yang dia gubah, yang dia ciptakan sebagai pengungkapan dari isi hatinya kepada orang yang dia kasihi dan pengungkapan isi hatinya kepada kemahakuasaan Allah yang telah memberikan setiap bagian terpenting dalam hidupnya saat itu. Jemaat yang sama dikasih dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Cinta kasih yang sejati antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian terpenting yang menjadi sebuah standar di dalam kepenuhan hidup manusia dalam menjalankan berbagai bahtera kehidupan yang dia jalani dalam kesetiaan, sekata, sehati, sepikir di dalam Allah. Dan tentu ini adalah merupakan bahagian yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap orang-orang yang percaya. Walaupun pada kenyataannya jemaat, kalau namanya cinta itu kuat seperti maut, tetapi sering kita mendengarkan sebuah kalimat, jatuh cinta itu memang mudah dan bisa terjadi kepada siapapun juga. Namun tak mudah untuk membangun sebuah relasi cinta yang hakiki, yang mendasar, yang timbul dari hati dan kesungguhan untuk memiliki dan dimiliki secara total dalam kepenuhan hidup, dalam menjadi sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam firman Tuhan kepada kita pun pada saat ini merujuk
bahwa kata matrai di sini tentu mengungkapkan adanya sebuah kepemilikan yang sah dalam diri dan pribadi seseorang antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin sebuah kesepakatan dalam menjalankan setiap bagian dari kehidupannya untuk mengarungi berbagai hal yang terjadi dan muncul dalam kehidupan dunia ini dengan dasar cinta, tentunya cinta kasih. Ini kata orang ya, jemaat, ini kata orang. Cinta itu cerita indah namun tidak akhir. Itu katanya cinta. Apakah hal ini memang benar-benar berlaku dalam pribadi seseorang atau secara kolektif atau secara kelompok? Silakan tafsirkan sendiri. Nas kita pun pada saat ini mengungkapkan cinta yang dijunjung tinggi begitu rupa oleh sang penulis syair Salomo ini dengan hati dan kalimat yang sangat lugas dan penuh dengan pemaknaan hati yang terdalam sebagai pengungkapan dari perasaannya kepada seseorang yang dia cintai. Artinya cinta bukanlah sebuah teori atau pemanis, jemaat. Tetapi cinta itulah dasar dari sebuah hubungan yang harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya. Karena cinta itu tentu mudah kita ungkapkan, kita ucapkan, kita katakan, tetapi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan dalam sebuah pertanggungjawaban iman kita. Teladan cinta yang sejati tentu akan muncul dari sebuah pengorbanan diri tanpa pamrih, dan itu merujuk kepada cinta kasih yang sejati, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Cinta kasih Tuhan Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Cinta kasih yang tidak bisa dinilai oleh apapun yang ada di dalam kehidupan kita sebagai manusia saat ini. Karena cinta kasih Tuhan Yesus bersifat kekal atau abadi. Cinta kasih Tuhan Yesus bersifat rela berkorban tanpa pamrih. Dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah sebuah cinta kasih yang tidak akan pernah ingkar dan selalu tepat untuk memberikan setiap pengharapan dan janji untuk kehidupan kita supaya mengasihi satu dengan yang lain dengan dasar cinta yang sejati itu. Demikianlah Allah mencintai setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, sehingga di dalamnya kita selalu baru, dan di dalamnya kita pun senantiasa tidak akan pernah berkesudahan kasih dan setia Tuhan itu, dan tidak akan pernah habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi dalam setiap kehidupan kita. Dalam kitab Ratapan kita jumpai pasal yang ketiga ayat 22 sampai dengan 23. Marilah kita belajar mengenal akan cinta kasih Allah dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita pun mampu merasakan dan menikmati setiap sentuhan cinta kasih yang sesungguhnya, sehingga hal itu menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya untuk mampu mencintai dan dicintai secara sungguh-sungguh dalam kontrol dan kehendak Allah dalam kepenuhan hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.